Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susanti. Saya akan menjelaskan tentang pernikahan adat di Minangkabau. Prosesi pernikahan adat Minang. Dalam prosesi adat Minang, di sini terbagi menjadi dua, yaitu akad tradisi sebelum nikah dan sesudah nikah. Tradisi sebelum nikah yaitu ada maresek. Maresek itu adalah tahapan pertama yang dilakukan dalam pernikahan adat Minang. Jadi pihak keluarga perempuan akan mendatangi pihak keluarga laki-laki. Pihak keluarga dari perempuan yang berpengalaman akan mencari tahu calon laki-laki cocok dengan calon perempuannya atau tidak. Seperti gambar di samping ini. Kedua, Manimang dan Batimbang Tando. Manimang atau Batimbang Tando ini adalah tahapan yang dilakukan oleh pihak keluarga perempuan untuk meminang calon laki-laki. Apabila diterima, mereka akan melakukan batimbang tando atau bertukar simbol sebagai pengikat perjanjian dan angga bisa diputuskan secara sepihak atau bertunangan. Seperti ini contohnya. Dan di sini ada Mahanta Siriyah. Mahanta Siriyah ini merupakan mempelai meminta izin atau memohon doa restu kepada mamanya, saudara ayah, kakak yang telah berkeluarga, dan sesepuh yang dihormati. Calon mempelai perempuan diwakili oleh kerabat perempuannya yang telah berkeluarga dengan cara menghantar sirih. Dan calon mempelai laki-laki membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau dengan tujuan untuk memberitahukan dan memohon doa rencana pernikahannya. Biasanya keluarga yang didatangi akan memberikan bantuan berupa tenaga dan biaya untuk pernikahan sesuai kemampuan. Ritual ini memiliki tujuan untuk memohon doa dan memberitahu rencana pernikahannya. Seperti gambar di bawah ini, di samping ini. Dan di sini ada babako babaki. Acara ini akan diadakan beberapa hari sebelum acara akad nikah berlangsung. Bako berpihak keluarga dari ayah calon mempelai perempuan dan pihak keluarga ini ingin menunjukkan kasih sayangnya dengan ikut memikul biaya sesuai kemampuannya. Acara ini dimulai dengan calon mempelai perempuan dijemput dan dibawa ke rumah keluarga ayahnya. Di sana para tertua akan memberikan nasihat dan keesokan harinya calon mempelai perempuan akan diarak kembali ke rumahnya diiringi keluarga pihak ayah dengan membawa berbagai macam barang bantuan tadi. Perlengkapan yang disertakan biasanya berupa sirih lengkap sebagai kepala adat, nasi kuning, singgang ayam, atau makanan adat, antaran barang yang diperlukan calon mempelai perempuan seperti seperangkat busana, perhiasan emas, lauk pauk, baik yang sudah dimasak maupun yang masih mentah, kue-kue, dan sebagainya. Ini gambarnya seperti ini. Next. Malam Bainai. Acara ini dilakukan pada malam sebelum akad nikah. Bainai menjadi ritual untuk melekatkan jasil tumbukan daun pacar merah atau daun inai di kuku calon pengantin. Tradisi ini memiliki makna sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu para sesepuh keluarga mempelai perempuan. Lalu terdapat juga air yang berisikan keharuman 7 bunga. Daun inai tumbuk, payung kuning, kain jajakan kuning, kain simpai, dan kursi bagi calon pengantin. Calon pengantin perempuan dibawa keluar dari kamar, diapit teman sebayanya dengan menggunakan baju toko
dan bersunting rendah. Selanjutnya akan berlangsung acara mandi-mandi secara simbolik dengan memercikan air harum 7 kembang oleh para sesepuh dan kedua orang tuanya. Selanjutnya, kuku-kuku calon pengantin perempuan pun diberi inai. Saat inai dipasang, maka akan diiringi syair tradisi Minang di malam inai disertai bunyi seruling. Ini seperti gambarnya. Majapahit Marapulai. Acara ini menjadi ritual paling penting dalam prosesi pernikahan adat Minang. Prosesi bermula dari calon pengantin laki-laki dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin perempuan untuk melangsungkan akad nikah. Lalu pada acara ini pun akan dilakukan pemberian gelar pusaka pada calon pengantin laki-laki sebagai simbol kedewasaan. Selanjutnya, rombongan dari keluarga calon pengantin perempuan akan menjemput calon pengantin laki-laki dengan membawa perlengkapan berupa sirih lengkap, dalam celana, pakaian pengantin laki-laki lengkap, nasi kuning, singgang ayam, lauk pauk, dan lain-lainnya. Setelah prosesi sambah mayambah dan mengutarakan maksud kedatangan, barang-barang pun diserahkan. Lalu calon pengantin laki-laki beserta rombongan akan diarak menuju kediaman calon pengantin perempuan. Seperti ini contohnya. Penyambutan di rumah anak. Tradisi menyambut kedatangan calon mempelai laki-laki di rumah calon mempelai perempuan atau anak daro merupakan momen meriah dan besar dilatari bunyi musik tradisional yang berasal dari talempong. Warga mempelai perempuan menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Barisan dara menyambut rombongan dengan persembahan sirih lengkap. Dan para sesepuh pun perempuan menaburi calon pengantin laki-laki dengan beras kuning. Sebelum memasuki pintu rumah, kaki calon mempelai laki-laki diperciki air sebagai lambang mensucikan, lalu berjalan menapaki kain putih menuju ke tempat berlangsungnya akad. Seperti ini contohnya. Akad nikah. Akad nikah ini akan dilangsungkan sesuai syariat agama Islam, diawali dengan pembacaan ayat suci, ijab kabul, nasihat perkawinan, dan doa. Acara ini umumnya dilakukan pada hari Jumat siang. Seperti ini contohnya. Bersanding di pelaminan. Setelah akad nikah berlangsung, maka kedua pengantin akan bersanding di rumah anak dari anak daro dan marapulai akan menanti tamu Aleksalinga alam dan diwarnai musik dari halaman rumah. Seperti ini contohnya. Tradisi usai akad nikah. Di sini yang pertama ada memulangkan tando. Memulangkan tando itu adalah usai melaksanakan akad nikah, ada 5 cara adat yang lazim dilaksanakan. Mulai dari memulangkan tando, mengumumkan gelar pengantin laki-laki, mengadu kening, mengurus nasi kuning, dan bermain coki. Seperti ini contohnya. Kedua, melawakan gala marpulai. Acara ini mengumumkan gelar untuk pengantin laki-laki sebagai tanda kehormatan dan kedewasaan yang disandang sang pengantin laki-laki. Seperti ini contohnya. Ketiga, balantuang kaniang. Dipimpin oleh sesepuh perempuan dan sang pengantin akan saling menyentuh keningnya. Mereka diharuskan duduk berhadapan dengan wajah dipisah kipas, lalu kipas diturunkan perlahan-lahan, maka barulah boleh saling menyentuh kening. Seperti ini contohnya. Mangruak nasi kuniang. Prosesi ini mengisyaratkan hubungan kerjasama sama suami istri yang harus melengkapi satu sama lain. Ritual diawali dengan kedua pengantin berebut mengambil daging ayam tersebut di dalam kulit nasi kuning. Seperti ini contohnya. Bermain coki. Coki adalah permainan tradisional ranah Minang, yakni semacam permainan catur yang dilakukan dua orang dengan papan permainan menyerupai halma.
permainan ini bermakna agar keduanya mempelai bisa saling meluluhkan kelakuan dan egonya masing-masing agar terciptanya kemesraan. Ini contohnya. Di sini ada tari payung. Tarian ini dipercaya sebagai tarian pengantin baru, memiliki salah satu syair berbunyi berbendi-bendi ke sungai Tanang, yang memiliki arti pasangan yang baru menikah pergi ke kolam yang dinamai Sungai Tanang dan mencerminkan bulan madu. Penari akan menggunakan payung yang melambangkan peranan suami sebagai pelindung istri. Dan ini contohnya. Manikam Jaja. Pernikahan adat Minang belum usai walaupun acara pernikahannya sudah selesai loh. Manikam Jaja adalah prosesi pernikahan adat Minang yang terakhir. 1 minggu setelah akad nikah, sang pengantin akan pergi ke rumah orang tua serta nenek mama pengantin laki-laki dengan membawa makanan. Tujuannya untuk menghormati dan memuliakan orang tua serta nenek mama pengantin laki-laki. Indonesia dikenal dengan kekayaan budayanya, begitupun dalam prosesi pernikahan adat Minang yang punya makna mendalam. Seperti ini contohnya. Sekian dari saya presentasinya. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.